Bab 3641 Floyd telah digunakan lagi. Mereka di sini. Tak lama setelah itu, Floyd merasakan kedatangan beberapa aura asing. Sosoknya melompat ke udara dan bergegas menuju lokasi di mana dia merasakan aura. Memang, Floyd melihat Sonja dan dua lainnya berlari di depan dengan kecepatan penuh, tampak berantakan. Oh, itu Floyd. Kami diselamatkan. Sonja sangat gembira ketika dia melihat Floyd. Baginya, Floyd adalah murid Levi yang paling berharga. Memberitahu Floyd kebenaran akan sama dengan mengatakan yang sebenarnya kepada Levi. Mereka akan melindunginya, dan dia akan aman di bawah perlindungan mereka. Floyd, Gloria adalah pemimpin Ordo Glorian. Ya, dia mencuri God Crusher. Kami melihatnya melakukan itu dengan mata kepala kami sendiri. Gloria juga berada di balik penculikan Top Ten. Dia kemudian menyalahkan Tuan Garrison. Sonja dan dua lainnya mengungkapkan semua yang mereka ketahui kepada Floyd dengan jujur. Segera, mereka menyadari bahwa Floyd tidak terkejut atau senang setelah mendengar apa yang mereka katakan. Faktanya, dia sangat tenang, seolah-olah dia tahu segalanya sebelum mereka mengungkapkannya. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Sonja berkata dengan tegas, "Floyd, bawa aku ke Garrison sekarang. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadanya. Sampah sepertimu yang mengoceh omong kosong tidak bisa melihat tuanku kapanpun kamu mau." Floyd mencibir. Gloria sudah memberitahunya apa yang akan Sonja dan dua lainnya katakan, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Mereka memang menjebak Gloria. Tebakannya benar. Floyd tidak bisa tidak mengagumi betapa pintarnya Gloria. Dia bangga memilikinya sebagai pacarnya. "Floyd, apa yang kamu bicarakan?" Kato menuntut dengan marah. Ralph memelototi Floyd dengan dingin karena cukup jelas ada sesuatu yang salah. Apakah Gloria memiliki kendali penuh atas Floyd? "Floyd, kami mengatakan yang sebenarnya. Gloria telah menyiksa kami selama ini. Master Asof dan 10 besar juga disiksa olehnya. Anda dapat menemukan mereka dan bertanya kepada mereka apakah itu benar," kata Sonja mendesak. Floyd mencibir. "Beraninya kau berbohong padaku. Gloria bahkan tidak sekuat itu. Tuan Asof dapat mengalahkannya dengan mudah. Tidak mungkin Gloria bisa memenjarakannya." Sonja bingung. "Floyd, kamu telah ditipu olehnya. Anda tidak tahu seberapa kuat dia sekarang." Petik 2. Floyd menolak untuk mempercayai mereka. "Saya punya penilaian sendiri. Anda tidak pada tempatnya untuk mengkritik saya." Dia cukup percaya diri karena dia telah menguji kekuatan Gloria sebelumnya. Saat itu, dia berhasil melukai Gloria meskipun dia hanya menggunakan sekitar 40% dari kekuatannya. Jika Gloria sekuat itu, dia akan membalas daripada membiarkannya menaklukkannya. "Floyd, kau tidak bisa diselamatkan." Gloria melahap garis lei spiritual dua klan yang menyimpang. Dia lebih tangguh dari yang bisa kau bayangkan. Suara Kato terdengar serius saat dia berkata, "Cukup mudah baginya untuk menipumu dengan kekuatan yang dia miliki." "Ya, Floyd, kami melihat betapa kuatnya Gloria. Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda dapat berbicara dengan Master Asof." "Gloria telah menghabiskan energinya, dan dia tidak perlu berbohong padamu," Ralph menimpali. Sonja dan dua lainnya segera merasakan permusuhan yang berasal dari Floyd. "Tuan Asof, jika Anda mampu, mengapa Anda tidak memintanya untuk datang ke sini dan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah?" Floyd mengejek. Tiba-tiba, pemahaman muncul pada Sonja. "Floyd, apakah Gloria menghubungimu sebelum kedatangan kami?" Dia bertanya. "Ya, itu betul. Jika Gloria tidak memperingatkanku sebelumnya, aku tidak akan tahu kau akan sehina ini memfitnahnya." Ekspresi Sonja berubah menjadi gelap seperti guntur. Bab 3642 Kamu milikku. Aku tahu itu. Sepertinya Gloria telah membenarkan dirinya sendiri sebelumnya. "Floyd, ini adalah kebenarannya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa jika Anda menolak untuk percaya padaku. Saya bersikeras untuk bertemu dengan Tuan Garrison. Saya percaya dia akan membuat penilaian yang benar." Sonja mengubah rencana karena tidak ada gunanya terus berdebat dengan Floyd. Menyinggungnya dapat menyebabkan hal-hal menjadi bumerang bagi mereka. "Kita perlu mencari cara untuk bertemu Levi." "Bermimpilah. Saya tidak akan membiarkan Anda bertemu guru," kata Floyd. "Itu adalah rencananya. Lagi pula, Levi pasti akan curiga setelah mendengar kata-kata mereka. Itu akan melawan rencananya untuk memperkenalkan Gloria kepada semua orang sesegera mungkin."
Sebelum menyelesaikan kesalahpahaman, Floyd tidak akan membiarkan siapapun membahayakan Gloria. Apa yang kamu inginkan? Bentak Ralph. Dia hampir kehilangan kesabaran. Bahkan, Ralph akan menyerang jika dia berada di puncaknya. Floyd mengejek, kamu mencoba memfitnah Gloria, jadi aku akan menyerahkannya padanya untuk berurusan denganmu. Kamu, wajah Sonja langsung memucat. Mereka baru saja lolos dari bahaya tetapi akhirnya jatuh ke dalam perangkap lain. Sonja, kita akan menghentikan Floyd. Anda perlu menemukan cara untuk masuk ke pangkalan dan meminta untuk bertemu dengan Tuan Garrison, kata Kato. Dia datang dengan rencana lain di tempat. Floyd menolak untuk mempercayai mereka, jadi mereka harus menggunakan rencana lain. Mereka akan aman selama mereka bisa bertemu Levi. Sampah sepertimu tidak akan bisa menghentikanku. Anda tidak tahu tempat Anda, iya. Petik 2. Karena itu, Floyd melepaskan kekuatannya. Kekuatannya begitu luar biasa sehingga Sonja dan dua lainnya merasa hati mereka tenggelam. Apakah Floyd benar-benar sekuat ini? Ketiganya semakin hancur. Mereka tidak akan menjadi tandingan Floyd bahkan jika mereka berada di puncak. Dia kehabisan darah, jadi mereka tidak punya kesempatan melawannya. Pergi, Sonja. Kato dan Ralph berlari ke depan tanpa rasa takut, melakukan yang terbaik untuk menghentikan Floyd agar tidak maju sehingga Sonja mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Kamu tidak lain hanyalah sekelompok orang lemah. Perjuanganmu akan terbukti sia-sia, Floyd menyatakan. Dia menembak dan melepaskan dua pukulan dengan tenang. Kato dan Ralph terlempar dan jatuh ke tanah, menderita luka parah. Jika Gloria tidak mengingatkan Floyd untuk menyelamatkan nyawa mereka, pukulannya akan membunuh mereka seketika. Sebelum Sonja bisa melarikan diri, sosok Floyd muncul di belakangnya. Kamu tidak bisa pergi, dia mengumumkan dengan dingin. Ekspresi Sonja berubah drastis. Naluri bertahannya muncul, dan dia akan lari, tetapi Floyd mengambil tindakan cepat dengan menjatuhkannya. Sonja segera pingsan dan jatuh ke tanah dengan lemas. Floyd mengikat mereka bertiga sebelum mengeluarkan perangkat komunikasinya untuk menghubungi Gloria. Oh, aku tidak percaya sampah ini masih berguna. Gloria senang mengetahui bahwa mereka bertiga telah ditundukkan. Dia kemudian menyarankan untuk bertemu Floyd di daerah terpencil. Tanpa ragu, Floyd membawa Sonja dan dua lainnya ke lokasi sesuai kesepakatan. Tak lama kemudian, dia tiba dan menemukan Gloria menunggu di sana dengan sabar. Gloria, aku telah menangkap orang-orang yang mencoba memfitnahmu. Jangan khawatir, mereka tidak melihat siapapun sebelum mereka menabrak saya, kata Floyd dengan bangga. Berpura-pura tersentuh, Gloria menjawab dengan malu-malu, terima kasih, Floyd. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan bisa membersihkan nama saya. Kamu pacarku, jadi ini yang harus aku lakukan, kata Floyd memujanya. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan untuk menerima pengakuannya. Bab 3643 melawan dunia untukmu. Floyd, Gloria berbohong padamu. Bangun, Sonja dan dua lainnya sadar kembali. Mereka terus menjelek-jelekkan Gloria dalam perjalanan ke sini. Menemukan mereka menjengkelkan, Floyd menjatuhkan mereka semua. Floyd, kau bodoh. Gloria bermain-main denganmu. Gloria, hentikan aksinya dan ungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Baik Kato dan Ralph berteriak keras. Mereka bertiga berada di ambang keputusasaan. Mereka kehabisan tenaga dan akhirnya lolos dari penjara, tetapi Floyd membawa mereka kembali ke Gloria. Tidak perlu banyak membayangkan bagaimana Gloria akan menyiksa mereka nanti. Sonja dan dua lainnya merasa merinding saat mengingat hari-hari mereka di penjara. Gloria, mereka tidak akan melihat alasan. Saya pikir Anda bisa membunuh mereka secara langsung, kata Floyd tegas. Sambil mendesah, Gloria menjawab, pemimpin Ordo Glorian memiliki rencana yang sempurna. Saya tidak menyalahkan mereka karena mempercayai kebohongannya. Saya bisa mengklarifikasi hal-hal nanti. Kita harus mengampuni hidup mereka untuk saat ini. Saya akan menjelaskan semuanya sehingga mereka tidak akan digunakan oleh pemimpin. Petik 2. Floyd menghela napas lega dalam hati. Dia sebenarnya mencoba mengeluarkan Gloria, jadi apa yang dia katakan sebagian salah. Dia akan mencurigai niatnya jika Gloria setuju untuk membunuh Sonja dan dua lainnya. Ketika Gloria tetap perhatian, Floyd tahu dia benar untuk mempercayainya sepenuhnya. Gloria, hentikan aktingnya. Bagaimana Anda bisa menjadi menjijikkan ini?
Apakah Anda lupa bagaimana Anda mengutuk Floyd di penjara? Anda mengatakan dia hanyalah sampah dan SIM. Teknik Anda berasal dari Evie. Jika Anda berani, tunjukkan kepada kami sekarang. Petik 2. Sonja, Ralph, dan Kato tidak berhenti berusaha membuat Floyd sadar. Gloria berpura-pura kesal dan menyatakan, saya tidak keberatan jika Anda menghina saya, karena Anda telah ditipu. Tapi saya tidak akan mengizinkan Anda untuk datang antara Floyd dan saya. Jika Anda tidak berhenti, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Mendengar kata-katanya, Floyd tersentuh. Dia tidak tahu Gloria akan membelanya. Kau bajingan kecil. Jika Gloria tidak menghentikanku, aku akan membunuhmu lebih awal. Floyd menggeram. Sonja melanjutkan, Gloria ingin kita hidup agar kau tidak mencurigainya. Dia juga ingin kita menyaksikan pertumbuhannya. Floyd, kamu tidak tahu betapa gilanya dia. Diam. Floyd muncul di hadapan mereka dalam sekejap dan menamparkan mereka beberapa kali berturut-turut. Akibatnya, Sonja dan yang lainnya pingsan karena kekuatan tamparannya. Gloria, mereka akhirnya diam sekarang. Floyd menatap Gloria dengan memuja. Jangan khawatir, aku di sini, dan tidak ada yang bisa menyentuhmu. Aku rela melawan seluruh dunia hanya untuk tetap berada di sisimu untuk melindungi dan mencintaimu. Gloria, kau segalanya bagiku. Floyd, aku percaya padamu. Gloria menahan rasa tidak sukanya dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Floyd sangat tersentuh oleh tindakannya sehingga dia menangis. Dia bersumpah dalam hati untuk melindungi wanita yang baik dan penuh kasih ini. Tidak ada yang bisa memfitnah Gloria. Bahkan tidak guru. Floyd menghabiskan beberapa waktu dengan Gloria membisikkan hal-hal manis padanya sebelum meninggalkannya dengan enggan. Ketika sosoknya menghilang dari pandangan, senyum jahat muncul di bibir Gloria. Mau tak mau dia mengingat kata-kata lembut Floyd dan bergidik jijik. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tuan Asof, Anda satu-satunya orang yang tersisa. Saya ingin tahu di mana Anda bisa berada. Tatapannya berubah menjadi ganas. Floyd berjalan kembali ke pangkalan dengan gembira. Setelah dia menangkap Sonja dan teman-temannya, Gloria berterima kasih padanya dan mengakui usahanya. Itu memberi Floyd rasa kepuasan yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, Gloria pasti akan jatuh cinta padaku. Bab 3644 menjadi mengganggu. Kami akan menjadi pasangan yang dibuat di surga, dicemburui oleh semua orang. Pada saat yang sama, Phoenix dan sejenisnya bertanya-tanya dengan bingung. Menurut informan mereka, Sonja dan yang lainnya terlihat menuju ke pangkalan. Namun, mereka melacak Sonja dan yang lainnya ketika Sonja tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka telah menghilang ke udara tipis. Phoenix dan yang lainnya segera memulai pencarian di seluruh pegunungan. Floyd tiba-tiba mengambil alih pertahanan perimeter pangkalan. Apa menurutmu dia tahu sesuatu tentang hilangnya Sonja dan yang lainnya? Azure Dragon bertanya dengan cemberut. Sonja dan rekan-rekannya akan dapat mengungkapkan identitas pemimpin misterius Ordo Glorian. Namun, petunjuk penting menghilang tepat di luar pangkalan. Itu wajar bagi Phoenix dan yang lainnya merasa jengkel. Oh, bicara tentang iblis. Mari kita tanyakan padanya, kata Phoenix dan menunjuk Floyd, yang bersiul ketika dia berjalan kembali ke pangkalan. Floyd, aku senang melihatmu di sini. Informan kami memberitahu kami bahwa Sonja dan dua lainnya sedang menuju kembali ke pangkalan. Anda bertanggung jawab atas pertahanan perimeter malam ini. Apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh? Phoenix langsung ke topik. Sisanya mengamati Floyd dengan hati-hati saat mereka menunggu jawabannya. Sudah menjadi kebiasaan untuk segera mengganti orang yang bertanggung jawab, tetapi Floyd menghilang setelah ditugaskan pekerjaan itu. Itu tidak normal sama sekali. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas pertahanan perimeter, bagaimana dia bisa meninggalkan posnya? Mengapa dia bahkan meminta untuk bertanggung jawab atas pos itu? Tidak. Floyd dengan cepat memberikan jawabannya setelah kejutan awalnya. Sebenarnya, Floyd merasa sedikit bersalah. Gloria mungkin sudah menjelaskan semuanya kepadanya, tetapi masalahnya belum diklarifikasi. Jika dia mengungkapkan kebenaran, Phoenix dan yang lainnya pasti akan mengetahuinya. Levi bahkan mungkin mempercayai mereka jika mereka menggunakannya sebagai bukti untuk melaporkannya. Betulkah? Azure Dragon diperiksa. Dia telah memperhatikan kilatan kepanikan di mata Floyd.
Floyd memaksa dirinya untuk tenang dan menatap tatapan Azure Dragon. Aku pergi untuk mencari Sonja dan yang lainnya. Namun, saya tidak menemukan jejak mereka bahkan setelah pencarian menyeluruh. Mungkinkah bawahan Anda salah? Petik 2. Dia bersikeras, jadi Phoenix dan yang lainnya tidak berdaya. Sekarang setelah kamu kembali, kamu bisa bertanggung jawab atas pertahanan perimeter. Saya lelah setelah bekerja keras sepanjang malam, kata Floyd kepada mereka dan berbalik untuk pergi. Saat itu, perangkat komunikasi Phoenix berdering. Informannya memberitahunya tentang kabar terbaru, Sonja dan dua lainnya telah ditangkap oleh Ordo Glorian. Setelah menerima kabar tersebut, Phoenix dan yang lainnya langsung mencurigai Floyd. Kepanikan yang melintas di mata Floyd sebelumnya tidak luput dari perhatian mereka. Tanpa ragu, Phoenix memblokir jalan Floyd dan bertanya dengan kasar, "Floyd, jujurlah pada kami. Apakah Anda melihat Sonja dan teman-temannya? Kami baru saja menerima berita bahwa mereka telah ditangkap oleh Ordo Glorian lagi." Petik 2. Jauh di lubuk hati, Floyd bingung. Namun demikian, dia bersikeras, "Berhentilah mengganggu. Aku tidak melihat Sonja." Phoenix menghela nafas dalam. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Floyd keras kepala. Setelah mereka pergi, Floyd dipenuhi dengan kebingungan. Dia segera menghubungi Gloria dan menanyakannya tentang hal itu. Kali ini, Gloria merespons dengan cukup cepat. "Floyd, aku tidak tahu apa-apa. Setelah saya menjelaskan hal-hal kepada mereka, saya melepaskan mereka. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada para murid dari Paviliun Barat. Mereka melihat saya melepaskan Sonja dan yang lainnya," ungkapnya dengan suara polos namun sedih. Mendengar itu, Floyd merasa hatinya sakit untuknya. Saat dia menghiburnya, kecurigaan di hatinya memudar. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Gloria, mengapa Phoenix dan yang lainnya terus menuduhnya? Floyd agak kesal dengan bagaimana Phoenix dan yang lainnya meragukan dan mencurigai Gloria. Bagaimana mereka bisa menanyai saya lebih awal? Jelas mereka mencurigaiku. Bab 3645 Kartu Tram lain untuk Levi. Levi tidak tahu apa yang terjadi di markas. Dia fokus pada metamorfosis dengan bantuan garis lay perbaikan. Garis lay perbaikan mampu memberi nutrisi pada tubuh dan pembuluh darah seseorang, jadi kekuatan Levi meningkat ke tingkat yang baru. Pergi ke pengasingan, dia tidak fokus pada apapun selain kultivasi selama beberapa hari dan akhirnya menyelesaikan metamorfosisnya. Pada saat itu, Levi bisa merasakan energi yang mengamuk di tubuhnya. Bahkan pembuluh darahnya lebih fleksibel sekarang. Rasanya luar biasa seolah-olah dia mendapatkan tubuh baru. Setelah Levi keluar dari pelatihan soliternya, Chad menyeringai dan berkomentar, "Masih ada cukup banyak energi yang tersisa di garis lay perbaikan. Saya pikir Anda akan menggunakannya." Petik 2. Aku telah menyelesaikan metamorfosis, jadi menggunakan garis lay perbaikan lebih jauh akan sia-sia. Levi senang dengan hasil metamorfosisnya. Sambil terkekeh, dia menambahkan, "Saya ingin membawa beberapa orang lagi ke sini sehingga mereka dapat meningkatkan energi mereka." Bibir Chad berkedut, karena dia mengira dia bisa menggunakan energi yang tersisa untuk mengolah obat ajaib. Dia tidak tahu Levi ingin membawa yang lain ke sini setelah meningkatkan kekuatannya. "Kamu menang." Chad merasa sudah waktunya untuk menemukan garis lay spiritual sehingga dia bisa mengolah obat ajaibnya. Segera, Levi membawa Winona, Mia, dan Cirrus ke jalur lay perbaikan tanpa memberitahu siapapun. Mereka bertiga pergi ke pelatihan soliter. Garis lay perbaikan dengan efek bergizi sempurna untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sebelum ini, Levi telah membawa mereka ke dua jalur spiritual lainnya untuk menjalani metamorfosis. Setelah diberi makan oleh garis lay perbaikan, Winona dan dua lainnya meningkat pesat dan telah mencapai level berikutnya. Bahkan, kecakapan tempur mereka berada di puncaknya. Itulah keuntungan dari teknik Levi. Keuntungannya tidak dapat dilihat dalam waktu singkat, tetapi jika seseorang bertahan, kekuatannya akan tumbuh lebih kuat daripada teknik melahap yang ekstrim. Yang paling penting, teknik kultivasi akan memberi para pembudidaya fondasi yang kuat dan memungkinkan lebih banyak ruang untuk perbaikan. Winona dan dua lainnya telah mengalami metamorfosis dalam 3 garis lay super spiritual, sehingga mereka berhasil menerobos ke tingkat berikutnya. Kamu bisa mandiri sekarang. Bahkan jika Ordo Glorian memperhatikanku, aku tidak akan merasa seperti memiliki banyak hal lagi, kata Levi lega.
Winona dan yang lainnya juga senang. Mereka tahu situasi pangkalan dengan baik. Ordo Glorian telah mengarahkan pandangannya ke pangkalan, dan Ordo Gerejawi akan segera kembali tanpa menyatakan sikapnya. Selain itu, ada kemungkinan mata-mata ada di pangkalan. Levi harus menanggung semua stres. Winona dan rekan-rekannya ingin membantu, tetapi mereka tidak cukup mampu untuk melakukannya sebelumnya. Sekarang mereka lebih kuat, sudah waktunya bagi mereka untuk berbagi beban Levi. Bahkan jika Ordo Glorian bekerja sama dengan Ordo Gerejawi setelah kembalinya Ordo Gereja, aku tidak takut sama sekali, Levi menyatakan dengan percaya diri. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia sekarang memiliki 3 bawahan yang kuat yang akan sangat membantunya. Levi tidak bisa menahan penyesalan karena dia tidak bisa membawa Bruno dan yang lainnya bermetamorfosis di sini. Terlalu menarik untuk meminta terlalu banyak orang untuk meninggalkan pangkalan. Begitu Ordo Glorian menyadarinya, kemungkinan besar mereka akan memanfaatkan situasi dan melancarkan serangan. Jika tidak, 80 orang itu bisa menjadi pembantu terkuat Levi. Ayo kembali ke markas, Levi memerintahkan. Dia kemudian memimpin Winona dan yang lainnya untuk bergegas kembali ke pangkalan. Tentu saja, Levi tidak lupa mengingatkan mereka untuk merahasiakan kemajuan pesat mereka. Tidak ada yang tahu tentang ini, karena itu akan menjadi kartu truf terbesar Levi. Pemimpin Ordo Glorian pasti berpikir bahwa dia memiliki kendali penuh atasku. Aku akan membiarkan dia merasa seperti itu. Winona dan 2 lainnya akan membuat kejutan ketika ada pertempuran. Mereka bahkan mungkin memainkan peran yang menentukan dalam menentukan tren perang. Saat Levi tiba di pangkalan, dia menerima kejutan besar. Bab 3646 garis lay spiritual super tersegel. Kabar baik datang dari Digital God, sahabatnya. Sejak mereka terakhir mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Dewa Digital tetap di Siberia untuk melanjutkan penelitiannya sendiri. Selama penelitiannya, Digital God menemukan garis lay super spiritual yang tertutup rapat di dataran Elterton di Siberia. Oh bagus, keberuntungan benar-benar berpihak padaku kali ini. Levi sangat gembira. Dia mampu meningkatkan kekuatannya lagi. Kembali ke pangkalan, seseorang melaporkan pembaruan terbaru ke Levi. Tuan Esof masih buron, jadi Ordo Glorian sibuk mencarinya. Saya dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggunakan garis lay super spiritual untuk meningkatkan kekuatan saya. Setelah mengambil keputusan, Levi menyuruh anak buahnya untuk merilis berita bahwa markas dan bawahan Levi akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Esof. Saat berita itu pecah, itu mengirim gelombang kejut ke seluruh dunia. Kembali di Core Speed, yang merupakan markas besar Ordo Glorian, alis Gloria menyatu ketika dia mendengar berita itu. Apa? Levi memerintahkan anak buahnya untuk melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Tuan Esof. Tingkat stresnya benar-benar di luar grafik. Pada saat itu, berbagai kekuatan Ordo Gereja tetap berada di pangkalan. Tak satu pun dari mereka berani mengambil tindakan. Jika tidak ada yang salah, dan mereka masih bisa melanjutkan pencarian, Gloria cukup yakin bahwa mereka akan menangkap Esof dalam waktu dekat. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Levi ikut campur di tengah jalan. Bagaimanapun, bawahan Levi dan pasukan yang bekerja untuknya cukup rumit. Dibandingkan dengan Ordo Eklesiastik, Gloria belum menyusup ke pasukan Levi sedalam itu. Dengan demikian, Gloria tidak bisa mengetahui keberadaan bawahan Levi secara detail. Akibatnya, dia mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap rencana Levi. Setelah orang-orang Levi menyelamatkan Esof, itu akan sama dengan tindakan Ordo Gerejawi. Ketika Tundra kembali, mereka pasti akan bergandengan tangan. Baik Gloria dan Ordo Glorian akan berada di bawah tekanan besar. Bahkan, nyawa mereka akan terancam. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Gloria bersumpah dan mengepalkan tinjunya. Dia kemudian pergi untuk bergabung mencari Esof. Sayangnya, Gloria tidak tahu bahwa itu semua adalah rencana Levi untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika Ordo Glorian dan Gloria sibuk dengan operasi pencarian untuk menangkap Esof, Levi meninggalkan pangkalan secara diam-diam bersama Winona dan 2 lainnya. Mereka bergegas ke Siberia untuk bertemu Dewa Digital. Yang terakhir membawa mereka ke garis lay super spiritual tanpa penundaan lebih lanjut. Detektor baru saya menemukan garis lay super spiritual, tetapi semacam kekuatan super menutupnya. Menurut analisis saya, itu seharusnya disegel untuk mencegah kebocoran energi spiritual,
atau bisa jadi seseorang ingin menyembunyikannya dari dunia, ungkap Digital God. Mengangkat alis, Levi bertanya, maksudmu seseorang menutupnya dengan sengaja? Ya, seseorang yang kuat pasti telah menutup garis lei super spiritual yang menakutkan ini. Saya ingin tahu siapa itu, Dewa Digital kagum. Tanpa ragu, Levi melepaskan kekuatannya untuk memeriksanya. Kekuatannya yang mengerikan menyebar kemana-mana dan segera mendeteksi lapisan energi yang menyegel garis lei super spiritual. Ledakan, ledakan, ledakan. Levi memukulnya beberapa kali, tetapi lapisan energi berhasil menangkis serangannya. Tanah di sekitar garis lei super spiritual bergetar hebat. Lapisan energinya sangat kuat. Ekspresi Levi menjadi muram. Meskipun hanya melepaskan sekitar 30% dari kekuatannya, dia tahu serangan itu sebenarnya sama dengan serangan penuh sebelum metamorfosisnya. Bagaimanapun, dia telah meningkatkan energinya dari 3 garis lei super spiritual. Dia tidak percaya bahwa lapisan energi telah berhasil menghancurkan serangannya. Yang paling penting, lapisan energi bahkan tidak mengalami kerusakan apapun. Siapa yang memiliki kekuatan untuk membentuk lapisan energi ini? Apakah ada kehadiran yang begitu kuat tetapi tidak diketahui di dunia ini? Jadi, bisakah kamu menghancurkan segelnya? Tanya Dewa Digital. Bibir Levi melengkung. Tetap menyingkir. Perhatikan saat aku menghancurkannya dengan satu pukulan. Bab 3647 Aku memilih orang yang tepat. Levi mengumpulkan kekuatannya dan memberikan pukulan pada perisai energi pelindung super spiritual lei lain. Kali ini, Levi tidak menahan diri. Saat energi yang kuat bertabrakan, tanah di sekitarnya bergetar. Retakan, retakan muncul di perisai, menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa waktu, itu benar-benar hancur, dan energi spiritual yang kental memenuhi sekitarnya. Levi membersihkan tangannya dan berkata kepada Winona dan yang lainnya, "Oke. Jangan buang waktu dan mulai bermetamorfosis sekarang." Wow, garis lei spiritual ini lebih kuat daripada yang ada di proyek bawah air Atlantis. Seru Wina. Levi juga menyadarinya, garis lei spiritual di depan mereka berwarna merah tua, seperti darah. Selain itu, konsentrasi energi spiritual jauh lebih padat daripada yang ada di proyek bawah air. Semakin banyak alasan untuk memanfaatkan kesempatan dan mengolahnya, desak Levi. Berdasarkan pengamatannya terhadap energi spiritual, Levi khawatir kebocoran energi spiritual dapat menarik perhatian pembuat perisai. Oleh karena itu, Winona dan yang lainnya mengangguk, segera menyalurkan teknik dasar mereka dan mulai bermetamorfosis. Demikian pula, Levi duduk bersila dan menggunakan tekniknya lebih cepat dari yang lain. Segera, energi spiritual merah terlihat mengalir ke tubuh Levi dengan kecepatan yang luar biasa. Dia terus menyempurnakan tubuhnya dan memperbaiki pembuluh darahnya. Sementara itu, Dewa Digital bertugas mengawasi di luar untuk mencegah musuh mengganggu kultivasi mereka. Sementara itu, Floyd telah berusaha keras untuk menemukan Azoth sejak Levi memberi perintah untuk menyelamatkan yang terakhir. Floyd hanya punya satu motif untuk melakukannya, untuk membersihkan nama Gloria. Dari sudut pandang Floyd, Azoth berbeda dari Sonja dan yang lainnya. Dengan identitas dan kemampuannya, Azoth tidak akan mengabaikan fakta dan hanya membuat tuduhan. Sayangnya, saat Floyd tenggelam dalam mencari keberadaan Azoth, yang pertama tiba-tiba menerima SMS dari Gloria. Bunyinya, "Floyd, saya memiliki keadaan darurat. Mari kita bertemu di tempat biasa." Ada perasaan mendesak dalam kata-kata Gloria. Itu memberi Floyd dorongan untuk segera muncul di sisi Gloria untuk mengetahui situasinya. Ketika dia muncul di pertemuan mereka, Gloria berbicara kepadanya dengan nada lembut. Bahkan tatapannya memiliki petunjuk kasih sayang dan ketergantungan. Itu membuat Floyd merasa hebat. Gagasan untuk menjadi lebih penting bagi Gloria membuatnya bahagia. "Apakah sesuatu terjadi, Gloria? Mengapa Anda memanggil saya begitu mendesak?" Floyd bertanya dengan prihatin. Gloria menjawab dengan muram, "Tekanan dari Ordo Glorian telah menyebabkan persekutuan suci mengirim semua jenis organisasi yang kuat untuk mencari Tuan Azoth. Karena saya berada di luar lingkaran Ordo Glorian, tugas itu juga diberikan kepada saya. Masalahnya, Ordo Glorian memiliki terlalu banyak elit. Saya tidak bisa berurusan dengan mereka semua. Floyd, aku sangat membutuhkan bantuanmu kali ini. Kemudian lagi, ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Jika Anda,
saya tidak akan menyalahkan Anda untuk itu. Petik 2. Rasa kasihan membanjiri hati Floyd saat melihat ekspresi sedihnya. Tanpa ragu, dia menyetujui permintaannya. Apa yang kamu katakan, Gloria? Anda adalah wanita saya. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak membantumu, tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Selain itu, kekuatan saya telah meningkat ke ketinggian yang mengesankan. Saya yakin saya akan memenangkan setiap pertarungan, bahkan jika saya adalah Silas lawan saya. Jangan khawatir. Saya akan segera memberitahu Anda ketika saya mendengar sesuatu yang berhubungan dengan Tuan Asof. Petik 2. Floyd dipenuhi dengan kepercayaan diri. Akhir-akhir ini, dia terus-menerus melahap energi, dan tingkat kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang lain. Mata Gloria berbinar, dan dia menatapnya dengan kagum. Saya tahu saya memilih orang yang tepat. Kamu yang paling bisa diandalkan di saat-saat genting seperti ini. Kata-katanya membuatnya merasa seolah-olah dia berada di awan 9. Floyd tidak bisa tidak memikirkan masa lalu ketika Gloria menjauhkan diri darinya dan bahkan memperlakukannya dengan dingin. Selama waktu itu, Floyd benar-benar patah hati karena perawatannya. Dan sekarang, segalanya telah berubah begitu drastis, dan dia akhirnya menjadi seseorang yang bisa diandalkan Gloria. Bab 3648 Floyd hilang. Jangan khawatir, Gloria. Selama Tuan Asof ditemukan, semua kecurigaan terhadapmu akan hilang. Setelah itu, saya akan membawa Anda ke pangkalan dan memberitahu semua orang tentang hubungan kami. Tidak ada yang akan menyemburkan omong kosong lagi, kata Floyd dengan ambisius. Namun, yang dirasakan Gloria hanyalah jijik. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Bagaimana bisa sampah sepertimu punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu? Sayangnya, dengan situasi saat ini, Gloria tidak punya pilihan selain memaksakan dirinya untuk berbohong. Floyd, aku juga menantikan hari itu. Dengan kehati-hatian tertulis di seluruh wajahnya, Gloria melanjutkan, aku lelah disalahpahami. Floyd berkata dengan tegas, mereka idiot karena salah paham denganmu. Aku selalu percaya kamu tidak bersalah. Begitu kita menemukan Tuan Asof, kebenaran akan terungkap. Saya akan membantai siapapun yang berani memfitnah Anda setelah itu. Petik 2. Aku merasa sangat nyaman mendengar ini darimu. Gloria berhenti sejenak dan bertanya tiba-tiba, Floyd, bagaimana jika tuanmu masih memiliki prasangka terhadapku bahkan setelah kesalahpahaman selesai? Apakah kamu benar-benar akan mengambil risiko dan membunuh tuanmu? Floyd menegang. Dalam sepersekian detik itu, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Perasaan itu sangat mengejutkannya. Haha, saya bercanda. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak masuk akal? Gloria berkata dengan seringai nakal. Meskipun dia merasakan tidak ada yang aneh di permukaan, dia bisa merasakan niat membunuhnya dari beberapa waktu yang lalu. Sepertinya rencanaku sebelumnya bukanlah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Saya akan memastikan untuk menemukan saat yang tepat untuk menghasutnya di masa depan. Mungkin Floyd mungkin berguna. Pada pemikiran itu, Gloria menatap Floyd dengan lebih penuh harap. Gloria, kamu hampir membuatku terkena serangan jantung. Floyd menghela nafas panjang. Meskipun dia mengatakan itu, pikiran jahat masih muncul di benaknya. Dia bahkan membayangkan dirinya berselisih dengan Levi jika hari itu benar-benar datang. Tentu saja, itu hanya akan terjadi jika Levi masih memfitnah Gloria, terlepas dari buktinya. Oke, jam terus berdetak. Saya harus memanfaatkan setiap detik untuk mencari Tuan Asof. Semakin lama penundaan, semakin berbahaya dia. Mari tetap berhubungan, Floyd. Ingat, jangan membuat keputusan terburu-buru begitu Anda mendengar sesuatu tentang Tuan Asof. Ordo Glorian terlalu kuat. Gloria berhenti sejenak sebelum berkata dengan penuh kasih sayang, aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya. Selain itu, Master Asof memiliki karakter yang aneh dan tidak mudah bergaul. Jika Anda benar-benar membuatnya kesal, dia mungkin berperilaku aneh. Petik 2. Jangan khawatir, saya akan segera memberitahu Anda. Floyd dipenuhi dengan kebahagiaan untuk menerima perhatiannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Gloria sudah mencuci otaknya dengan kalimat terakhirnya. Jika Floyd benar-benar bertemu Asof terlebih dahulu dan yang terakhir mengklaim fakta seperti Gloria sebagai penguasa Ordo Glorian, Floyd akan berpikir bahwa Asof mungkin berperilaku aneh. Oke, harap tetap aman. Aku akan melakukan tugasku sekarang. Dengan itu, Gloria berbalik dan pergi. Sementara itu,
Floyd menyaksikan Gloria pergi dengan ekspresi tergila-gila. Memikirkan bagaimana Gloria mempercayakan dia dengan tanggung jawab yang begitu penting setelah semua perlakuan dingin saat itu membuatnya bahagia. Itulah keuntungan menjadi kuat. Sepertinya saya harus terus bekerja keras untuk berkultivasi. Dengan begitu, Gloria akan lebih mempercayaiku dan mengakui kekuatanku. Saya bahkan mungkin memiliki lebih banyak suara di pangkalan dan di hadapan guru, gumam Floyd pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Floyd praktis kehilangan dirinya sendiri, berusaha mendapatkan pengakuan Gloria. Dia sangat ingin meningkatkan dirinya sehingga dia tidak keberatan melahap kemampuan seorang petarung. Dia rela melakukan apa saja selama dia bisa menjadi lebih kuat. Bab 3649 Comfort. Saat semua orang di Persekutuan Suci sibuk mencari Azoth, mereka menerima berita lain dari Tundra. Dia akan kembali dalam 2 hari. Pada saat yang sama, berita itu juga memberitahu mereka tentang kedatangan beberapa orang kuat. Salah satunya adalah tetua sekte Blueski, yang diikuti Tundra. Tingkat kultivasi mantan telah mencapai kesempurnaan. Bahkan dengan kekuatan 3 menteri persekutuan suci digabungkan, mereka bukan 1/10 darinya. Dan meskipun Tundra telah berkultivasi selama bertahun-tahun di dunia legendaris, dia masih tidak bisa bertahan 10 ronde di bawah serangan tetua. Kali ini, tujuan Penatua untuk bergabung dengan Tuan Muda Sekte Blueski adalah untuk melatih kondisi fisik dan mentalnya. Pada saat yang sama, dia ingin membantu menyelesaikan masalah Ordo Gerejawi. Itu menakutkan. Bagaimana mungkin kekuatan 3 menteri bahkan tidak mencapai 1/10 dari kekuatan tertinggi itu? Tuan Tundra sudah tak terkalahkan bahkan sebelum pencarian dunia legendaris dimulai. Jadi, dunia legendaris itu disebut Comfort. Wow, bahkan namanya terdengar abadi. Jangan lupa tentang Tuan Muda Sekte Blueski. Saya yakin akan ada tetua lain yang datang juga. Petik 2. Dengan begitu banyak orang kuat yang mengawasi kita, Levi dan Ordo Glorian tidak akan menjadi apa-apa selain hama. The Ecclesiastic Order bersorak, merasa seolah-olah mereka akhirnya bisa bernapas dengan mudah lagi. Segera, Ordo Glorian mengetahui tentang berita itu. Karena Azoth masih belum ditemukan, semua orang dari Ordo Glorian di Core Speed merasa lebih stres. Bahkan suasana menyedihkan yang menggantung di udara menjadi lebih intens. Lanjutkan memperluas pencarian. Kita tidak boleh membiarkan Tuan Azoth kembali ke Ordo Gerejawi. Kalian semua diizinkan untuk membunuhnya kapanpun diperlukan. Teriak Gloria. Dipahami, pengikut Ordo Glorian menanggapi dengan ketakutan. Kemarahan Gloria belum hilang. Oleh karena itu, dia langsung pergi ke ruang bawah tanah, di mana 10 besar, Sonja, dan yang lainnya dipaku ke bingkai kayu. Rantai yang dibuat khusus melewati tulang anggota badan mereka, memberi mereka rasa sakit yang luar biasa hanya dengan menggantungnya. Semua siksaan terus-menerus yang mereka alami selama beberapa hari terakhir membuat mereka berada di ambang kematian. Meski begitu, Gloria tidak membunuh mereka. Bahkan, dia bahkan memberi mereka obat mujarab agar mereka tetap hidup. Gloria, hanya, bunuh saja aku. Tolong beri saya kematian yang cepat. Bukankah kamu yang paling kuat? Ayo, pukul kepalaku. Suara Sonja lemah dan serak. Yang lain juga menyarankan cara lain untuk memohon agar dibunuh. Gloria sudah kesal sejak awal. Ketika dia mendengar teriakan para tahanan, amarahnya meningkat. Diam, kalian semua, kamu mau mati. Sangat buruk, ini tidak semudah itu. Dia kemudian mengeluarkan cambuk baja yang dilapisi dengan obat khusus yang telah dia formulasikan, yang akan menggandakan rasa sakit korban. Katakan padaku keberadaan Tuan Azoth sekarang. Dia menuntut, mencambuk korbannya. Retakan, apa yang kamu melotot? Dia marah. Retakan, retakan. Sekelompok sampah. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Dia berteriak lagi. Retakan, retakan, retakan. Jeritan memekakkan telinga memenuhi ruang bawah tanah setiap kali Gloria mengayunkan cambuknya. Segera, 10 besar dan Sonja pingsan. Buat mereka minum ini. Ini akan membuat mereka tetap terjaga untuk menikmati pencambukan. Perintah Gloria, membuat bawahannya menuangkan obat yang diformulasikan khusus ke tenggorokan para tahanan. Tidak lama kemudian, para tahanannya bangun lagi. Gloria, aku tidak akan pernah memberitahumu keberadaannya, bahkan jika aku tahu di mana Tuan Azoth berada. Sonja berteriak, menahan rasa sakit yang menyiksa. Yah, semoga kamu bisa mempertahankan sikap keras kepala ini.
Gloria mengeluarkan belati dan membuat beberapa tebasan di wajah Sonja. Setelah itu, dia mengoleskan bubuk beracun ke lukanya. Mendesis. Begitu bedak itu menyentuh kulit Sonja, area di sekitar luka itu terkorosi dan berubah menjadi hitam. Mereka terkorosi sedemikian rupa sehingga tulangnya sedikit terbuka. Ah! Sonja menjerit kesakitan dan pingsan. Lanjutkan, terus keras kepala, kata Gloria sambil tersenyum. Kemudian, dia terus menggunakan segala macam metode untuk menyiksa yang lain. Bab 3650 sangat mudah. Sementara itu, Asof sedang mengunyah buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya di sebuah gua tersembunyi di antara hutan. Lagi pula, dia menggunakan obat-obatan ajaib untuk memulihkan kekuatannya, yang tidak sekuat kultivasi sejati. Selain itu, bertarung dan melarikan diri selama beberapa hari berturut-turut telah membuatnya lelah. Meskipun begitu, Asof sangat senang ketika dia mendengar anggota Ordo Glorian berbicara tentang Levi mengirim semua pasukannya untuk menyelamatkannya. Saat itu, satu-satunya pilihannya adalah bergegas kembali ke Ordo Gerejawi. Namun kali ini, dia juga bisa menuju markas Levi. Jika seseorang membandingkan kedua kekuatan itu, Levis pasti akan menjadi pilihan yang lebih baik. Asof akan lebih aman di sana. Efek partisipasi Levi luar biasa. Pencarian Glorian Order tidak seketat sebelumnya, gumam Asof pada dirinya sendiri. Setelah mengamati sekeliling, dia dengan cepat berjalan ke markas Levi. Dalam perjalanannya, ia menemui beberapa halangan dari para pengikut Ordo Glorian. Untungnya, kemampuan mereka berada di sisi rata-rata. Setelah membunuh jalan keluarnya, dia berlari sampai ke tujuannya. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk mencapai pangkalan. Ini dia, gumamnya. Asof mengamati gugusan bangunan di kejauhan. Itu adalah markas Levi. Siapa ini? Asof bertanya tiba-tiba. Sebelum dia bisa menurunkan kewaspadaannya, dia merasakan seseorang memata-matai dia. Apakah Anda Tuan Asof? Dengan itu, Floyd melangkah keluar dari kegelapan. Melihat Asof hendak menyerang, Floyd dengan cepat menjelaskan, jangan khawatir. Saya murid Levi, Floyd. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang kami sebelumnya. Sejak pertemuan dengan Gloria, Floyd telah mencari di sekitar pekarangan dekat pangkalan. Yang mengejutkan, dia merasakan kehadiran yang asing namun kuat saat melakukan pencarian energi malam itu. Oleh karena itu, dia bergegas, hanya untuk terkejut telah benar-benar menemukan targetnya. Asof menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu murid Tuan Garrison." "Ya, saya pernah mendengar tentang Anda. Saya memang Asof. Tolong bawa aku kembali ke markasmu." Asof segera merasa lega. Dia tidak menyangka akan tersandung ke murid kepala Levi. Memasuki pangkalan dengan Floyd akan membuat segalanya lebih mudah bagi Asof. Bahkan, yang terakhir bisa langsung bertemu Levi atau orang lain yang paling dekat dengan Levi. Dengan begitu, dia akan aman. Memikirkan hal itu, Asof tidak bisa menahan senyum yang lebih lebar. Saya harus membuat laporan dulu. Saya yakin Anda tahu bahwa ini adalah masa keadaan yang unik. Semuanya harus ditangani dengan hati-hati. Tentunya Anda tidak terburu-buru. Floyd memberitahu dengan sungguh-sungguh. Asof mengangguk mengerti. Bagaimanapun, Ordo Glorian saat ini sangat kuat. Karena semua orang di pangkalan itu adalah keluarga dan teman Levi, itu adalah hak mereka untuk diberitahu sebelumnya. Jika tidak, seluruh tujuan menerapkan lapisan pertahanan akan sia-sia jika ada yang bisa masuk dan keluar sesuai keinginan. Sayangnya, yang tidak diketahui Asof adalah bahwa Floyd pertama kali mengirim berita ke Gloria. Setelah itu, dia memberitahu Forlevia, Phoenix, Levi, dan yang lainnya untuk cadangan. Floyd tidak bisa tidak merasa bahwa rencananya kali ini sangat mudah. Semua usahaku akan sia-sia jika kita bertemu dengan elit Ordo Glorian di sepanjang jalan dan gagal mengalahkan pihak lain. Dengan ekspresi serius, Floyd memberitahu, Tuan Asof, pangkalan mungkin terlihat dekat, tetapi para elit Ordo Glorian ada di mana-mana. Sebaiknya kita menunggu cadangan sebelum memulai perjalanan. Saya sudah memberitahu elit pangkalan untuk datang. Mari kita bersembunyi untuk saat ini. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari murid favorit Tuan Garrison. Anda melakukan hal-hal dengan ketat. Saya terkesan. Asof memuji. Tentu saja, Asof benar-benar percaya itu adalah rencana yang baik untuk mencegah hal-hal yang tidak beres jika mereka benar-benar bertemu dengan Ordo Glorian. Oleh karena itu,
keduanya dengan cepat menemukan tempat dan menyembunyikan diri. Sementara itu, Floyd menahan keinginannya untuk bertanya kepada Sof tentang rahasia Ordo Glorian. Dia pikir belum terlambat untuk bertanya pada Sof saat Forlevia dan yang lainnya tiba. Terlebih lagi, dia bahkan bisa menggunakan kesempatan untuk membersihkan nama Gloria di depan semua orang. Pada saat yang sama, begitu Gloria menerima berita itu, dia segera memberitahu para elit Ordo Glorian, yang telah bersembunyi di markas Levi. Bersambung.